Bismillahirrahmanirrahim. Lillahil hamdu kulluhu wa lahul syukru kulluhu wa lahul kamalu kulluhu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a huda, amma ba'd. Yang Allah muliakan kaum muslimin dan muslimat jamaah Musholla Al-Muhajirin Komplek Dasarmaya 2 RT 16 dan 19 dari keluarga sekitar. Mudah-mudahan di hari yang baik ini, di hari Jumat, Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita seberata. Pertama-tama mari kita kembali sama-sama mengawali pengajian kita pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar selalu Allah curahkan kepada baginda Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Kembali ulun mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada kita seberata untuk senantiasa mengedepankan nilai ketakwaan kepada Allah. Situasi apapun yang sedang kita hadapi, semakin sulit persoalan hidup yang Allah berikan, maka itu merupakan ujian untuk memastikan seberapa berkualitas ketakwaan kita kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dalam situasi apapun, kapan dan dimanapun, selalu bertakwalah kepada Allah. Kalaupun terjatuh dalam perbuatan tercela, perbuatan buruk, maka sudahilah dengan melakukan perbuatan yang baik. Maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan sebelumnya. Dan terhadap siapapun, hendaklah selalu menunjukkan akhlak-akhlak yang terpuji. Itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ulun biar kita seberataan selalu dapat mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kitab Tanbihul Ghafilin kita memasuki pelajaran mengenal dan mengetahui seberapa bahaya sebuah penyakit hati yang bernama al-kibir, atau bila diterjemahkan somse. Apa itu somse? Sombong sekali. Mun sombong 2 kali kan aduh sama human pian. Mun sombong sekali itu kan berarti sombong 2 kali, sombong 3 kali. Somse, sombong bener ulangnya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala urida alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannata wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar fa amma
asyahidu wa 'abdun mamlukun lam yusghilhu riqqud dunya an ta'ati rabbih wa faqirun dha'ifun dhu 'iyalin wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nara fa amirun musallitun wa dhu tharwatin wa malin la yu'ti zakata wa faqirun fakhurun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihadapkan kepadaku, ujar Nabi, 3 orang pertama yang akan masuk surga dan 3 orang pendahuluan yang akan masuk neraka. Siapa orang yang 3 pertama yang akan masuk surga dan siapa 3 orang pertama yang masuk neraka? Jadi kita pendahuluan, nang pendahulu masuk surga, nang pendahulu masuk neraka. Adapun 3 kelompok yang pertama pendahuluan masuk surga. Yang pertama orang yang mati syahid. Di antara amalan, kalau umpama habis umur maka tercatat mati syahid, kadang mesti jauh-jauh tulak ke Palestina sana. Nang parak tuh ada amalannya. Apa amalannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Anas bin Malik berkisah. Anas bin Malik ini sudah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala keperluannya sejak umur 8 tahun. Ujar Anas bin Malik, di antara pelajaran pertama yang dipadahi Nabi kepada aku adalah ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in istata'ta an takuna 'ala al-wudu'i fi yaumika wa lailatika faf'al fa innahu in yatika al-maut wa anta 'ala dhalika lam tafutka ash-shahadatu. Anas ujar Nabi, munkawat jangan putus wudu, siang kah malam kah. Maksud jangan putus wudu itu ada bertungguan di keuduan Pak, seharian semalaman, bukan itu maksudnya. Yang mungkin dijelaskan bisa salah paham. Bahwa tungguan di situ ada putus wudu, habis banyak orang. Maksud kada putus wudu itu bila batal ambil lagi air wudu, batal lagi ambil lagi air wudu, batal lagi ambil lagi air wudu. Ya kada ada orang batal setiap menit, paling kena ya sejam, 3 jam, 4 jam. Jadi kada bertahap, kedinginan juga. Mun kawa Anas ujar Nabi, baik siang maupun malam hari jangan putus wudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Sebab sekiranya datang kepadamu kematian sementara engkau dalam keadaan bersih atau suci dari hadas kecil, lam tafutka syahadatu, engkau tidak terlewatkan status mati syahid. Kada balik memberi istilah ke Palestina sana, kejauhan, belum sampai ke sana, di Jakarta aja habis duit sudah. Nang parak nang nyata dulu. Nah, jadi orang yang 3 orang yang pertama kali masuk surga itu Nabi diberitahu, wahai Muhammad, hendak tahukah kalian 3 orang pertama nang pendahuluan masuk surga.
Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kedua, wa'abdun mamlukun lam yusdil huriqud dunya an ta'ati rabbih. Seorang hamba yang dimiliki oleh orang lain. Hamba itu maksudnya bukan orang merdeka. Walaupun sesibuk-sibuknya tekanan hidup dunia, itu tidak sampai membuatnya lalai dari taat kepada Allah. Wah, ini hamba ada lagi hamba yang memang statusnya hamba budak, tapi yang diperbudak oleh dunia maka mesti banyakkan baik. Berhimmat bercari, jangankan akhirat, jangankan Allah Ta'ala, dirinya seorang kada diganamnya, dirinya seorang kada diganamnya. Nya dunia ini manis ya, Subhanallah. Nak kayu ramu unjun, nya bedanya unjun Subhanallah kita. Makin banyak rancak jerujutnya oleh beli. Kalau bukan lagi itu dunia ini. Bercari itu makin lancar, bercari makin mudah dapat, makin asik. Makin asik tuh Pak. Iya, kada ingat lagi disehat. Merasa kacak terus, maka mengantuk di karasinya. Awak puyuh kada diheraninya. Bang sakit garing kurangnya. Duit nang tadi berhimmat cari habis kesan memulihkan sehat. Bagilah menikmatinya. Itu manusia bila sudah keasikan bercari dia. Ada ingat lagi almarhum Dr. Nur Syah. Beliau bercerita lawan ulut. Ada isi kawan dokter spesialis. Ujar Sidin geleng kepala. Ujar Sidin melihat, kenapa sudah banyak dapat hasil yang tidak diingat di waktu. Akhirnya paru-paru Sidin hancur gara-gara dipaksakan tadi. Jam praktek mestinya sudah saat istirahat. Cuman ngarang spesialis ini dia lepas dari 10 menitnya sekian antriannya Pak Ram yang lawas banget. Banyak sudah dapat antrian, dilihat-lihat itu aja. Oh ini dan paling ada sampai 10 menit bisa 5 menit. Dan sekian keluar melihat bayarannya 300.000. Keasikan kayak itu nanti orang jorok terus muncul. Kalian lagi di waktu ya nang jelas yang belum dan ada kesan munjun sebenarnya munjun dulu dalam mungkin pokoknya makin barat maghrib makin berani. Ini sesama kunjungan jangan mengerti, lain pada kunjungan dan paham dia. Jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun tekanan hidup ini membuatnya itu hampir kada kau bihnak peribahasanya, tetap negara ketaatan kepada Allah itu diutamakan. Ini calon di antara 3 yang pertama pendahuluan masuk surga. Ustaz itu kan budak, sekarang ini tidak lagi budak. Jangan menjadi budak dulu untuk taat kepada Allah. Apalagi wayah ini pas benar momennya. Momen BBM naik ya. Sarapannya naik. Nah kada naik, belanja mimi di rumah pada naik-naik. Mestinya naik juga pula belanja dapur tuh mesti bernaik juga kehendak. Cuman keadaan semakin berat persoalan hidup, semakin orang mendekat kepada Allah. Nah ini cirinya. Cirinya termasuk pendahuluan masuk surga.
Yang ketiga, wa faqirun dha'ifun du'iyadin. Yang ketiga, orang fakir, lemah, banyak yang ditanggung. Jadi jangan sakit hati. Kondisi ekonomi kita kadang terpenuhi keperluan sehari-hari, kadang kada terpenuhi, rancak kada terpenuhinya ketimbang terpenuhinya. Sementara melihat kiri kanan nanti ongkosnya sing banyakkan, jangan bersedih. Kalau ridho tetap berusaha, tawakal kepada Allah, bersyukur, pendahuluan masuk surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengabarkan orang-orang kaya, orang sugih yang saleh itu masuk surga terlebih dari orang miskin yang soleh. Berapa lawas jaraknya? 500 tahun selisihnya. Itu orang kaya yang soleh dibandingkan dengan orang miskin yang soleh. Bila masuk surga, terdahulu orang-orang miskin yang soleh. Jarak waktunya 500 tahun namanya. 500 tahun di akhirat, bukan di dunia. Hitungannya nak kayak apa? Nah, kita baca, kita dengar tadi saat sholat subuh rakaat pertama. Fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sana sama 1000 tahun di dunia. Hitung lawan kalkulator. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, di sana 500 tahun. Untung surga kada kehabisan dia. Jangan kehabisan gigit jari orang suci. Untungnya kada kehabisan. Makanya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi itu sampai digambarkan ini sama-sama pada mahsyar, sama-sama mempertanggungjawabkan nikmat di hadapan Allah. Orang sugih dengan orang miskin. Nah, orang miskin ini apa yang dipertanggungjawabkan? Itu hak beriman, ada bandanya yang dihitung. Akhirnya selamat lolos. Dadah tahun orang sugih, dadah berdulu masuk surga. Itu sampai diceritakan seperti itu di dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Imam Al-Qurtubi. Tapi jangan juga sudah sugih jadi miskin, jangan syukuri. Syukur kepada Allah. Tapi Allah takdirkan ekonominya datar menurun, mendatar ke itu yang namanya masih datar menurun pula. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ya udah bikin tangan harta, kita kada kawa diandalkan di dunia amal soleh barang. Maka dengan sebab demikian itu menjadi sebuah keuntungan, sebuah keunggulan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa 3 orang pertama yang berdahulu masuk surga adalah faqirun dha'ifun dzuriyabih, miskin, lemah, nang ditanggung banyak. Nah, jadi 3 tadi tentang pendahuluan masuk surga. Yang pertama orang mati syahid. Yang kedua, nang kayak apapun beratnya tuntutan hidup dunia ini, tapi tidak sedikit pun melalaikannya dari ketaatan kepada Allah.
baik di pasar, di kantor. Ulun salut dengan Pak Kobiran, kalau begawi tidak ketinggalan api. Ya Pak Kobiran lah, api sejadah. Beliau sudah sampai waktu sholat beliau, meskipun udah berapa panjang jalan di Kalimantan, Banjarmasin masih diukur sudah. Mbah kesana kemarin ya tadi ukur berapa ribu kilometer sudah. Tapi tidak tertinggal, tapi bedanya waktu sholat sampai beliau sholat. Demikian juga ulun yakin nang lain, nang di pasar, nang mengampas barang, nang di toko, tidak akan melalaikan dari taat kepada Allah sampai waktunya. Ulun mendapatkan postingan dari kawan di Mesir, ada acara undian. Ada acara undian di jalan. Nah, kayak di Indonesia juga ini banyak banget. Jadi ada seorang pedagang buah pinggir jalan diparaki oleh tim. Kalau ulun terjemahkan bahasa Banjar, ya karena Tuhan kalau kai ulun ada undian, ada undian. Bila dia kau menjawab pertanyaan ini 3 butir pertanyaan, bila dia kau menjawab 3 butir pertanyaan, satu pertanyaan nilainya 1.000 pound. 1.000 pound. 1.000 pound. Ya kalau duit kita sebutin pertanyaan 1 juta, mungkin kau menjawab 3, berarti dia dapat 3 juta. Baik di sini. Pertanyaan pertama, ini berjualan seharian sudah jualan buah, berapa dah? Ujungan yang diambil, ditawarkan 3 pertanyaan, 1 pertanyaan nilainya 1.000 pound. Baik di sini. Alhamdulillah di sini. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, Allahu Akbar, kita dengar azan. Maaf di sini, kuah nak masih. Satu mat barangnya sih. Masukin dan tertarik dengan 3.000 pound. Ini lebih penting di sini. Ini lebih penting di sini. Sampak ajabian belum jual lagi komat. Bujur jadi di sini komat belum. Tapi kalau pernah kematian datang di sini karena sampak aku di sini. Ada dulu, ada di sini langsung tinggalkan sini. Terdiam, ting. Rupanya rasa sopan umpat ke masjid. Karena tersentuh hatinya, bulik dari masjid didatangi oleh tim kai. Kenapa? Coba bang beri alasan lagi sekali lagi. Kenapa dia sholat itu lebih penting bahkan dari 3.000 pound yang Anda tawarkan? Lebih penting. Aku tidak berani menunda. Kalau binasa aku menunda itu kematian datang. Hanya untuk 3.000 pound di sini. Timbul sidin ceramahi. Ya. Akhirnya karena sikap yang menginspirasi kami, 3 pertanyaan kami anggap yang jujur menjawab berataan. Dibagi 3.000 pound. Diberikannya 3.000 pound karena sudah kita 3.000 pound. Mun kita sampai lagi. Kalau punya malaikat maut itu bahadang sudah enggak. Sampai lagi. Itu di Mesir belum melihat rekaman itu. Titik Banyu Mata, kalau tim hendak memberikan kuis undian tadi, ada singgunyian. Itulah salah satu yang bisa menggugah hati kita. Nah, lain kisah di Turki. Kalau Turki itu dulu pada saat Turki Utsmani itu sudah menjadi tradisi yang baik bila betul tukar ke warung. Jadi misal nukar wadai atau nukar apalah, itu perluannya 10 biji.
Nang menukar ini nukar 11 di waktu diandak wadah bertukarnya 11 bertitip melawan penjual dan tersebut ini andak. Kira bila ada orang yang lapar, ada orang yang meminta, ada orang yang kada mau makan, beriakan. Maka itu tuh kebiasaan terbangun. Jadi tidak ada orang yang kelaparan jadinya. Nah kalau di wadah kita sudah mulai juga besokan itu ada yang kelaparannya dapat nasi bungkus, alhamdulillah, bahan barokah. Di beberapa masjid maka itunya. Di beberapa masjid terutama hari Jumat, jadi ada etalase di pelataran masjid. Nah menetulak ke masjid hendak bersedekah makanan, bawa nasi sebungkus 2 bungkus, masukkannya di situ. Namanya orang yang lapar hendak makan tinggal menjuhur di situ, sebungkus 2 bungkus, tapi semasjidan ada banyak lah isinya, banyak isinya. Pengajian kita juga sama, misal menghendak bermakanan setiap pengajian nyaman. Ada yang merasa labih di rumah, bungkus dengan kertas koran lah, bungkus kawan. Jadi dari kita untuk kita, setiap kali pengajian dan bermakanan tersebar ke sana kemari, banyak tuh orangnya, banyak orangnya. Punya kue ini 3M itu mesti harus kembali diterapkan di masjid dan musola. Menghadap kami musola 3M: menenangkan hati, menyenangkan hati, mengenyangkan perut. Jadi kekanakannya senang ke masjid, ke musola. Jangan bilanya sedikitnya bergaya, dicelengi, ada mana lagi ya ke musola. Memang dunia anak-anak sudah seperti itu. Inya sudah merasa betah, merasa nyaman di musola, itu udah luar biasa. Kita membiasakan dia betah. Bali ada sebuah masjid, takmirnya bilanya ke masjid bersama PK ya. Belum keadaan nyaman masjidnya, bersama PK rotan, bilanya bergaya dihambat sidin. Akhirnya sunyi masjid. Masjid mestinya menyenangkan, menenangkan, dan mengenyangkan. Kada terasa banyak, insya Allah. Di rumah umpama ada labihan memasak iwak, mun sehimpil 2 himpil keharusan lah, sepotong 2 potong, ada nasi bungkus di kertas nasi bungkus bawa. Nah kayak itu jamaah terbiasa, masya Allah. Mendengar orang, terutama kebetulan keperluan hajatnya di situ. Walaupun yang ada mendengar ceramah, setidaknya pintu kebaikan berparak. Ini kalau kita mulai, insya Allah bagus nih. Bila pengajian atau apa, pertama panitia pengajian kan sama-sama kita pikul. Nang latihan aja, paribahasanya kada usah dipaksa juga di rumah. Nang pindah latihan, jaga juga kada dimakan nih, kada isuk. Paribahasanya, udah. Tukar selembar 2 lembar bungkus nasi, masukkan sakaut 2 kaut nasi, masukkan bungkus bawa ke musola. Nah mana ada lebih bawa terkumpul itu 50-60 bungkus. Itu bertukar hadiah. Jadi musola makmur jadinya. Majlis musola anu hadirin itu bedanya pengajian acara pemakanan harus sugih belanja. Ya kayak sugih pun seberataan lah itu. Namun dibebankan kepada si kumurah, paling bertahan gitu 2-3 kali imbahnya mulai berkurang. Tapi menurut itu bertambah terus insya Allah. Ada nasi, ada wadahnya bawa. Itu
Di zaman Turki Utsmani seperti itu bila pada tukar bawang sekilo sebiji, tapi ada disediakannya model keranjang buat situ. Karena ada orang yang ada duit. Jamaah yang dimuliakan Allah, barokah kampung insyaallah kalau seperti itu. Ini bisa kita rapatkan kiranya. Tawakal kita terapkan mudah-mudahan. Kemudian wa awwalu salasatin yadkhuluna an-nara. Kemudian 3 kelompok orang yang pendahuluan masuk neraka. Yang pertama fa'amirun musallitun, mantan-mantan berpuasa sekehendak hati. Mantan-mantan berpuasa sekehendak hati. Kalau bahasa ini kada pro lawan rakyat, kada pro dengan rakyat. Ini bila sudah oligarki, nah gitu Pak, sudah mementingkan pemodal. Mudahan Indonesia kada termasuk. Amin. Kemudian wa sarwatin minal mali la yu'ti zakat. Orang sugih kada berzakat. Pendahuluan masuk. Orang kaya nan soleh aja berarti kan berzakat. Itu terdiri dari 500 tahun. Bilanya kada soleh, kada berzakat, hanya penduduk lagi, pendahuluan masuk neraka. Pendahuluan masuk neraka. Orang sugih harta, mun sugih hutang itu insyaallah sama-sama kita pernah merasai sugih hutang. Itu lain cerita. Wa faqirun fakhurun. Nang ketiga udah miskin sombong pulang. Miskin sombong, harap muat. Itu aneh. Orang biasanya kesombongan itu disebabkan karena ada nikmat yang lebih dan Allah beri. Lebih Tuhan, lebih alim, lebih tinggi jabatan, intinya lebih. Tapi ada orang miskin, sombong, makanya pendahuluan masuk neraka. Yang kita garis bawahi adalah sombongnya tersebut. Di mana pendahuluan masuk neraka? Di dunianya sudah neraka. Miskin, sombong pun di dunianya sudah merasakan neraka. Nah, jadi dari hadis tersebut 3 kelompok pertama yang pendahuluan masuk surga. Siapa? Orang mati syahid pertama. Yang kedua, seberat apapun tuntutan hidup, seberat apapun persoalan hidup, tapi tidak sedikit pun melalaikan dari taat kepada Allah, pendahuluan masuk surga. Dan ketiga, orang fakir, lemah, yang ditanggung banyak, itu pendahuluan masuk surga. Sedangkan pendahuluan masuk neraka, orang yang sementang berpuasa sekahendak hati. Yang kedua, punya harta tapi kada berzakat. Yang ketiga, udah miskin, miskin sombong pulang. Ini pendahuluan masuk neraka. Barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita seberatan. Jika ada ucapan ulun yang kurang berkenan atau tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Minta halal, minta ridha. Ada hajat dari Pak Subhan untuk kita membaca doa selamat. Mudah-mudahan beliau dan keluarga, terutama istri beliau yang baru sembuh ya dari sakit, diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga mudah-mudahan kita seberataan diberikan oleh Allah juga kesehatan, keafiatan, kebaikan dunia dan akhirat. Terlebih di hari Jumat, Nabi bersabda, ada satu waktu di hari Jumat itu bila seorang hamba berdoa tepat pada waktu itu, maka pasti Allah kabulkan. Kita berharap itulah saat ini.
ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafuna salih wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum